Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizian Fikri dari kelompok 2.5 Praktikum Operational Research kedua. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1. Pada modul 1 ini membahas tentang linear goal programming, lanjutan dari linear programming pada operational research 1. Nah, pada modul 1 ini saya mendapat kasus tentang manga, di mana Masashi Kishimoto ini pembuat manga. Dia akan membuat 3 manga. Yang pertama itu manga Nekopora, kemudian manga High School DxD, dan manga Boku no Pico Academia. Nah, dengan melewati berbagai macam tahap untuk menjadi satu manga. Nah, kemudian ada tujuan, ada 4 tujuan. Yang pertama itu meminimumkan ketidaktercapaian total produksi 30 unit per minggu, meminimumkan ketidaktercapaian produksi kurang dari 20 unit manga Nekopora per minggu, meminimumkan ketidaktercapaian produksi kurang dari 25 unit manga High School DxD per minggu, dan meminimumkan ketidaktercapaian produksi kurang dari 30 unit manga Boku no Pico Academy per minggu. Nah, untuk lebih mudah, saya sudah membuat tabel permasalahannya itu seperti ini. Jadi, untuk membuat manga Nekopora itu dibutuhkan 3 menit sketsa, 2 menit line art, dan 5 menit pewarnaan. Begitu juga pada High School DxD dan Boku no Pico Academia. Nah, untuk kemampuan karyawan sendiri yaitu untuk per shift-nya, karyawan mampu membuat sketsa itu selama 90 menit, kemudian line art sebanyak 95 menit, dan pewarnaan sebanyak 100 menit. Nah, selama 100 menit. Nah, kemudian setelah itu kita buat dulu variabel keputusannya. Untuk X1 itu jumlah manga Nekopora yang diproduksi, untuk X2 jumlah manga High School DxD yang diproduksi, untuk X3 itu jumlah manga Boku no Pico Academia yang diproduksi. Nah, setelah itu lanjut ke tujuan-tujuan, sama seperti yang saya sebutkan tadi di bagian sini, itu sama. Nah, setelah kita tahu tujuannya, kita tahu variabel keputusannya, kita lanjut ke membuat formulasi model matematis yang nantinya bakal dipakai di software Lingo untuk menganalisis hasilnya. Nah, pada fungsi tujuan itu kita menggunakan min karena kita menggunakan fungsi minimize ya, minimum. P1D1 min ini maksudnya apa? Pada tujuan 1 ini, prioritas 1 atau goal 1 ini dia meminimumkan ketidaktercapaian total produksi 30 menit. Nah, berarti dia meminimumkan penyimpangan. Makanya dia D-1 gitu. Kalau dia memaksimalkan penyimpangan, maka dia bakal D1 plus. Karena di sini meminimumkan keempat-empatnya, maka dia pakai min semua. Begitu juga pada P2D2 min, P3D3 min, dan P4D4 min. Kemudian pada fungsi batasan ini sesuai dengan tabel permasalahan tadi. Jadi 3x1 karena Nekopora tadi udah di misalkan x1, terus 2x1 begitu. Begitu juga dengan x2 ini manga High School DxD. Nah, ini fungsi batasannya. 90 ini dari mana? Dari sini. 90 100. Kemudian untuk angka-angka ini 30, 20, 25, dan 30 ini dari prioritas, angka-angka yang ada di prioritas. Nah, setelah kita membuat formulasi model matematisnya, selanjutnya kita bakal buat di Lingo. Nah, kita pindahkan formulasi yang udah kita buat itu di Lingo dengan menambahkan subject to dan and di akhir formulasi sehingga nanti dapat dianalisis. Pastikan angkanya sama setelah kita buat di Word tadi. Kemudian kita pencet solve. Nah, maka akan muncul hasil analisis atau hasil perhitungan. Nah, di sini diketahui bahwa objective value atau nilai minimum dan maksimal dari sebuah program linear ini itu 60,38462 unit. Kemudian untuk X1-nya itu 10,76 unit, untuk X3-nya itu 11 unit. Nah,
Kemudian untuk DB1 itu 7,6923. DB1 ini apa sih? Maksudnya itu produksi optimalnya untuk prioritas 1 itu ada 7,69, untuk prioritas 2 itu 9,2, untuk prioritas 3 itu ada 25, untuk prioritas 4 itu ada 18,46 untuk produksi optimalnya. Kemudian untuk DA1 ini 0 semua, berarti tidak ada pengurangan produksi, jadi 0 semua. Kemudian untuk reduce cost ini untuk X1 dia tidak ada pengurangan produksi. Kemudian untuk X2 dia ada 0,461. Kemudian untuk X3 dia 0. Lanjut ke slack or surplus. Pada row 1 dan row 3 itu terdapat nilai slack or surplus yang merupakan kendala pembentuk fungsi tujuan, di mana untuk row 1 dan 3 ini dia termasuk variabel non-basis, sedangkan untuk row 2, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan variabel basis. Kemudian ke dual price, untuk row 1, row 5, row 6, row 7, dan 8 ini nilainya min 1, itu artinya apabila ada penambahan 1 unit produk, maka akan mempengaruhi nilai fungsi tujuan sebanyak min 1. Apabila untuk row 3 ini nilainya 0, berarti apabila ada penambahan 1 unit produksi itu tidak mempengaruhi fungsi tujuan. Sedangkan untuk row 2 dan 3, row 2 dan 4 ini apabila ada penambahan 1 unit produksi, maka dia akan menambahkan fungsi tujuan. Kan fungsi tujuan sebesar 0,153 sekian untuk row 2 dan 0,307 sekian untuk row 4. Kurang lebih begitu penjelasan untuk modul 1. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.